Air yang keruh, berbau, atau penuh sampah sering kita anggap hanya sebagai masalah kebersihan. Padahal, ketika air tercemar, yang berubah bukan hanya sekadar aroma atau warnanya saja, tapi seluruh kehidupan organisme yang bergantung padanya. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana pencemaran air memberi dampak besar bagi ekosistem melalui 3 mekanisme utama. Kematian organisme sensitif, eutrofikasi, dan penurunan keanekaragaman hayati. 3 proses ini saling terhubung dan menentukan masa depan sebuah ekosistem perairan. Dampak pertama, organisme sensitif mulai mati. Ketika limbah rumah tangga, deterjen, pestisida, atau bahan kimia industri masuk ke sungai atau danau, kualitas air berubah drastis. Zat beracun menumpuk, kadar oksigen menurun, dan air menjadi tidak layak untuk bernapas bagi banyak makhluk hidup. Ikan, plankton, udang kecil, atau bahkan organisme tertentu adalah kelompok pertama yang merasakan tekanan ini. Mereka akan mengalami stres, tidak bisa beradaptasi, hingga akhirnya mereka mati. Kematian hewan-hewan ini bukan hanya sekadar kehilangan beberapa hewan, akan tetapi ini merupakan tanda bahwa fondasi ekosistem sudah mulai rusak. Dampak kedua, eutrofikasi, ledakan alga hingga membuat perairan berubah menjadi hijau pekat. Hal ini biasanya disebabkan oleh limbah yang kaya akan nutrien, seperti nitrogen dan fosfat dari sabun, pupuk pertanian, atau limbah domestik. Ketika limbah yang kaya akan nutrien masuk ke perairan, alga akan tumbuh tanpa kendali. Akibatnya, air menjadi keruh, cahaya matahari tidak bisa menembus ke dasar perairan, tanaman air tidak bisa melakukan fotosintesis, dan akhirnya mati. Ketika alga yang berlebihan ini mati dan membusuk, proses dekomposisi akan menghabiskan sisa oksigen yang ada di dalam air. Hasil akhirnya, kematian massal ikan, membusuk, dan air menjadi tempat yang tidak dapat mendukung kehidupan. Inilah contoh bagaimana perubahan kecil pada air mampu mempengaruhi kestabilan seluruh sistem kehidupan. Dampak ketiga, runtuhnya rantai makanan dan turunnya keanekaragaman hayati. Ketika organisme dasar seperti plankton, tumbuhan air, atau ikan kecil mati, predator di atasnya akan kehilangan sumber makanan. Spesies pemangsa melemah, pindah, atau bahkan punah sehingga populasi lain mendominasi secara tidak wajar. Perubahan ini menciptakan efek domino. Hilangnya satu jenis makhluk hidup akan mempengaruhi 2, 3, atau bahkan seluruh kelompok organisme lain. Akhirnya, ekosistem kehilangan kemampuan untuk memulihkan dirinya dan menjadi rapuh meskipun terhadap gangguan kecil. Pada tahap ini, pencemaran bukan hanya masalah ikan yang mati. Yang rusak adalah jaringan kehidupan itu sendiri. Pencemaran air bukan hanya soal air yang terlihat kotor. Ia memicu serangkaian perubahan mulai dari kematian organisme sensitif, eutrofikasi, hingga akhirnya meruntuhkan rantai makanan hingga ke tingkat yang paling tertinggi. Menjaga perairan tetap bersih berarti menjaga kestabilan ekosistem dan menjaga kehidupan yang bergantung padanya, termasuk kehidupan manusia. Jadi, lakukan aksi-aksi pencegah pencemaran. Karena setiap aksi kecil untuk mengurangi pencemaran akan berdampak besar bagi keberlangsungan alam. Saya Hanifah Sada Mufidah dengan NIM 250770. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.